وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة سلطان الأولياء كنجeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah وإلى حضرة حجة الإسلام شيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قدس الله سره وإلى حضرة الشيخ أبي الحسن الشاذلي قدس الله سره وإلى حضرة الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي قدس الله سره وإلى حضرة علمائنا الكرام خصوصا أئمة المجتهدين وإلى حضرة شيخ نواوي البنتاني شيخ خليل بangkalan حضرة الشيخ هاشم أسعري جنبان مؤسس جمعية نهضة العلماء وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ونخص خصوصا مشايخنا Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung wa ila hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang Muhammad Bagus Bakri Sempur wa Bu Yadim Yati Banten wa Bu Syairi wa Martama Jahid Abdul Salam Cirebon wa Syekhi Idi Abdullah Mahfud wa Bakan Tipar wa ila hadrati Kiai Mas Puro Tipar Sukabumi Ammi Kiai Bunyamin bin Masyafi wa Jaddi wa Masyafi bin Bajausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim wa li arwahi jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat khususan walidi wa walidati ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari yang cerah ini kita masih bersama walau melalui udara. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi. Tiada lain ini adalah merupakan nikmat dan karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Mutrib bin Abdillah bin Asy-Syakhir, berkata Mutrib bin Abdillah bin Asy-Syakhir, seorang sufi, inna hadzal mauta qad naghaza ala ahli na'im na'imahum fatlubu na'iman la mauta fi. Sesungguhnya kematian telah membuat ciut nyali orang-orang yang punya nikmat karena takut akan kehilangan nikmat-nikmat mereka. Kematian telah membuat ciut orang akan merasa kehilangan gedung mewah yang dia tinggali. Kematian telah membuat ciut hati seseorang yang punya alpad. Takut alpadnya nanti dipakai orang lain. Orang yang punya nikmat, kematian juga bisa membuat ciut orang yang punya istri cantik. Takut dia ketika mati istrinya dikawin orang lain. Kematian juga membuat ciut seluruh orang-orang yang memiliki nikmat, termasuk para pejabat, karena takut kehilangan jabatannya. Nah, oleh karena itu segala kenikmatan, karena segala kenikmatan yang terjadi di dunia ini fana, artinya rusak dan pasti akan berakhir. Maka fatlubu na'iman la mauta fi. Carilah oleh kalian kenikmatan yang tidak ada, tidak berakhir dengan sebuah kematian. Carilah oleh kalian kenikmatan yang tidak pernah akan berakhir
di alam keabadian, yaitu kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mencari kenikmatan di dunia ini, semua serba sementara. Mobil kita baru tahun 2020 ini, tapi setelah 2040 mobil kita akan menjadi rongsokan. Istri kita cantik ketika usia masih 20-an, 30-an, tapi ketika usia dia sudah masuk 50-60, maka kecantikannya juga akan pudar. Jabatan kita, apalagi ya, jabatan itu sebentar sekali karena dibatasi oleh undang-undang. Satu periode hanya 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Setelah 2 periode dia harus lengser ke Prabon, meninggalkan jabatan yang dicintainya. Jadi kenikmatan dunia semuanya serba sementara, karena dunia adalah rusak dan akan hancur, akan kita tinggalkan. Jika kita ingin kenikmatan yang abadi, yang tidak ada kematian di dalamnya, maka carilah kenikmatan itu di alam keabadian, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan nikmat di surganya kelak di alam keabadian. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah Bani Umayyah yang fenomenal, yang terkenal adil, amanah, merakyat, sederhana, bersahaja, dekat dengan kiai dan ulama, karena beliau juga adalah seorang ulama. Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat kepada Ambisah, aksir zikral maut, fa in kunta wasi'al 'aish dayyaqahu 'alaik, wa in kunta dayyiqal 'aish wassahu 'alaik. Hei Ambisah, kamu harus sering mengingat kematian. Kamu harus sering bahwa kamu akan kamu harus sadar bahwa suatu ketika mati akan menjemputmu. Jika kamu banyak mengingat mati, fa in kunta wasi'al 'aish dayyaqahu 'alaik. Jika kamu berada di dalam kehidupan yang luas, kamu menjadi orang kaya raya, punya rumah banyak, punya mobil mewah, juga jumlahnya pabalatak, punya jabatan tinggi. Ketika kamu dengan mengingat kematian, dengan zikrul maut, maka dayyaqahu 'alaik, ingat mati itu akan menyempitkan hati kita untuk tidak terlalu tergantung kepada dunia yang sedang kita nikmati ini. Karena dunia sekali lagi hanya sementara. Wa in kunta dayyiqal 'aish, kalau kamu Ambisah menjadi orang yang kebetulan ditakdirkan Allah memiliki kehidupan yang sempit, orang fakir, orang miskin, orang biasa, rumah satu juga dapat kontrak, kendaraan roda 2 juga mogok melulu, maka dengan mengingat mati, wassahu 'alaik, ingatanmu kepada kematian akan membuat hidupmu menjadi luas, akan membuat dadamu tidak terasa sempit, justru merasa kamu adalah orang kaya ketika kamu ingat bahwa dunia ini sementara. Yang kamu kejar, yang kita kejar adalah kenikmatan di alam keabadian. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, qultu li Ummi Harun atuhibbinal mauta? Qalat la. Faqultu lima? Qalat la, law asaitu adamiyan mashtahaitu liqa'ah, fa kaifa uhibbu liqa'ah wa qad asaitu. Suatu ketika Abu Sulaiman Ad-Darani bertanya kepada Ummi Harun, seorang perempuan tentunya, atuhibbinal maut? Apakah Ummi
suka akan kematian. Qalat, Umi Harun menjawab, la, saya nggak suka mati. Ini kaget Umi, siapa Abu Sulaiman Ad-Darani ini. Kok bisa begitu Umi? Qalat, lau asaitu adamiyan mastahaitu liqa'ah, fa kaifa uhibbu liqa'ah wa qad asaitu. Ya tentu saja Abu Sulaiman, aku ini tidak suka mati. Kenapa? Karena kalau saja aku berdosa kepada seseorang, maka aku tidak ingin bertemu dengan orang itu. Aku malu dengan orang itu karena aku telah melakukan dosa kepadanya. Fa kaifa uhibbu liqa'ahu wa qad asaitu. Bagaimana mungkin aku bisa mencintai, bisa menginginkan bertemu dengan Allah wa qad asaituhu, padahal aku suka berbuat dosa kepadanya. Kalau dengan sesama manusia saja aku berdosa, aku bersalah, maka aku tidak mau menemuinya. Enggan, sungkan, malu, dan lain sebagainya. Ini yang aku dosa itu Allah. Masa aku harus bertemu dengan Allah yang aku jadikan objek maksiat, aku jadikan objek dosa? Yang aku durhaka itu Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Sedangkan mati itu bertemu dengan Allah, maka aku tidak suka mati. Ini sindiran saja kepada kita. Artinya siapapun pasti akan mengalami kematian. Maka tidak boleh tidak, kita harus mempersiapkannya sejak dini. Cinta, suka atau tidak, pasti kita akan memasuki pintu yang namanya mati. Hidup adalah sebuah kata dan mati adalah titik di belakangnya. Oleh karena mati ini sesuatu yang pasti, yang mesti, yang harus terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, maka hendaklah, dan kematian itu akan mempertemukan kita dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan yang alimul ghaib wa syahadah, yang merajai alam gaib dan alam yang terbuka seperti sekarang yang kita alami ini, dan juga rajanya alam gaib. Maka jangan coba-coba kita mendurhakai Allah, karena pasti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pintu yang namanya mati. Qala Abu Musa At-Tamimi, berkata Abu Musa At-Tamimi, ini tukilan-tukilan para sufi apa yang dimuat oleh Imam Ghazali dalam kitab. Imam Ghazali ini sering kali dalam berbagai karyanya itu memuat komentar-komentar ulama lain tentang sesuatu yang dibahas, termasuk ini. Abu Musa At-Tamimi berkata, tuwfiyat imra'atul Farazdaq fa kharaja fi zanazatiha wujuhul Basrah wa fihim Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Istrinya Farazdaq meninggal. Farazdaq ini seorang penyair kenamaan Basrah. Ya, bahkan ada yang bilang bahwa Farazdaq ini disejajarkan dengan para penyair Arab tempo dulu ya, zaman jahiliyah, macam An-Nabi Az-Zibyani dan lain-lainnya. Seorang penyair Muslim kenamaan Basrah yang hidup di zaman Sayyidina Ali. Jadi beliau ini pernah ngalamin Sayyidina Ali. Jadi termasuk Farazdaq ini seorang tabi'in. Ya, walaupun meninggalnya pada masa Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan pertama, Khalifah Marwan ke-1. Farazdaq ini syairnya luar biasa, apapun saja beliau syairkan, dimanapun, kapanpun. Jadi instingnya tentang puisi ya, tentang syair itu jalan terus. Ini ngali naon wae oge disairkeun. Kalau sekarang mirip kucing. Kucing melihat ikan ketika mau mancing, maka terbitlah puisi tentang lauk betrik.
Nah, ya, tentang ikan betok. Ini Farozdak ini seorang penyair besar. Istrinya meninggal. Ya karena dia orang terkenal, fakharaja fi janazatiha wujuhul Basroh. Tokoh-tokoh kota Basroh semua datang ke rumah Farozdak, berduyun-duyun ingin berbelasungkawa, takziah karena istri Farozdak yang penyair besar ini meninggal. Di antara yang hadir, ya, yang datang menemui Farozdak ini ketika istrinya meninggal adalah seorang imam besar sufi, yaitu Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Kemudian tentu setelah pemakaman beres, kira-kira seperti itulah, ada kesempatan untuk ngobrol. Imam Hasan Basri ini bertanya kepada Farozdak, "Ya Aba Firosh." Farozdak ini punya sebutan ya, punya kunyah, yaitu Aba Firosh. "Ya Aba Firosh, maza a'dad dari hadzal yaum?" Apa yang engkau persiapkan untuk hari ini? Maksudnya hari kematian seperti yang dirasakan, yang dialami oleh istrimu sekarang. Apa yang telah kau siapkan? Farozdak menjawab, "Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah mundu sittina sanah." Saya sudah mempersiapkan sejak 60 tahun menghadapi kematian, yaitu syahadat saya, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah modal utama saya, Syekh, kata Farozdak di hadapan Syekh Hasan Basri. Ya, jawaban Farozdak ini walaupun di sini tidak ditulis tentu mendapat apresiasi dari Imam Hasan Basri. Betul sekali apa yang diucapkan oleh Farozdak. Persiapan kita menghadapi kematian adalah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang bukan hanya diucapkan, bukan hanya ditekadkan dalam hati, tetapi syahadatain itu juga dibuktikan dengan perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Kita sholat, kita puasa, kita keluarkan zakat, sedekah, infak jariah, menyantuni yatim, dekat dengan fakir miskin. Kita berbuat adil, tidak pernah zalim kepada siapapun. Kepada orang tua selalu hormat. Kepada kedua orang tua birrul walidain, kepada anak-anak kita tanggung jawab, kasih sayang. Nah, itulah makna syahadat di dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Itulah juga persiapan kita menghadapi suatu peristiwa yang tidak mungkin bisa kita hindari, yaitu kematian. Falamma dufinat qamal faya Farozdak ala qabriha. Setelah istrinya dikubur, maka Farozdak berdiri di atas kuburan istrinya. Faqala, lalu dia berkata, Farozdak ini memang cerdas. Di apapun ya bisa jadi puisi, termasuk di atas kuburan nyian puisi. Namun Haji Kandar pasti yang dibayangkan kalau sedang ada di kuburan itu yang serem-serem. Lahirlah puisi Pocong karya Haji Iskandar. Atau puisi berjudul Kuntilanak Beranak. Nah, karyanya si Ucup dan si Uceng. Ini Farozdak ketika selesai pemakaman istrinya tercinta, beliau berdiri di atas makam istrinya sambil berpuisi begini, bersyair begini. Akhafu wara'al qabri illam tu'afini, asyadda minal qabri tahaba wa udhiqa, idza ja'ani yaumal qiyamati qaidun
anifun wasawakun yasuqul farazdaqa. Laqad khaba min auladi adama man masya ilan nari maghlulul kiladati arzaqo. Maghlulal kiladati azraqo, bukan arzaqo, azraqo. Akhafu waro al qabri illam tu'afini. Aku takut berada di belakang kubur. Aku takut masuk kubur. Aku takut mati illam tu'afini, jika engkau tak mengampuniku ya Allah. Asyadda minal qabri tahaba wa udhiqa. Karena lebih dahsyat dari kubur itu nyala api dan juga lebih sempit di dalamnya. Idza ja'ani yaumal qiyamati qaidun. Jika datang hari kiamat nanti kepadaku, qaidun, seorang malaikat yang menggiring aku. Anifun, malaikat penggiring, menuntun, membawa aku. Sawakun, yasukul farazdaqo, malaikat penggiring itu menggiring aku, menggiring farazdaq. Laqad khaba min auladi adam man masya. Sungguh telah rugi anak-anak Adam, anak-anak manusia yang berjalan menuju neraka. Maghlulal qalaid, yang dikalungkan di leher-leher mereka. Azraqo, nyala api yang kebiru-biruan. Masya Allah. Jadi puisi Farazdaq ini, syair Farazdaq di atas pusara sang istri tercinta adalah tentang kematian yang pasti akan dialami oleh siapapun. Dia takut masuk kubur itu karena Allah belum memaafkannya. Allah, karena dia merasa banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut nanti terhadap nyala api yang begitu dahsyat, menyakitkan, yang akan diterima baik di alam barzah, di alam kubur, terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah. Lebih-lebih dia takutkan nanti dosanya akan menyebabkan para malaikat, panitia akhirat, para penjaga neraka yang dipimpin malaikat Malik, malaikat Zabaniyah, untuk menggiring orang-orang yang durhaka itu masuk ke dalam nerakanya Allah sambil berjalan dikalungkan dengan nyala api yang kebiru-biruan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Wa qad ansyadu fi ahlil kubur. Ada juga para ulama, tidak disebutkan siapa di sini, ya, bersyair tentang ahli kubur. Kibil kuburi wa qul ala sahatiha man minkumul maghmuru fi zulmatiha wa manil mukarramu minkum fi qariha qad dhaqa bardal amni min rawatiha amma sukunu lidhil uyuni fawahidun la yastabinul fadla fi darajatiha. Lau jawabuka la akhbaruka bi al-sunin tasiful haqaiqa ba'da tasiful haqaiqa ba'du min halatiha. Ammal muti'u fanazilun fi rawdatin yufdi ila ma sya'a min dawhatiha
والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوي إلى حياتها وعقارب تسعى إليه فروحه في شدة التعذيب من لدغاتها. Aduh, ini syair tentang alam kubur. Aduh, Sarardi. Nanti juga ada syair dari Malik bin Dinar. Kemudian ada syair dari Ibnu Samad. Ya, banyak ini dimuat oleh Imam Ghazali di sini. Ada syair dari siapa ini? Ya, para penyair lainnya. Ya, jadi di bab Zikrul Maut ini Imam Ghazali banyak menukil syairan-syairan karya penyair Arab, khususnya ya tentang dahsyatnya kematian dan sesuatu yang akan dialami oleh seseorang. Tentunya bagi orang yang baik-baik, tukang sholat, tukang puasa, tukang zakat, infak, sedekah jariyah, dia menikmati nanti naumatal arush. Tidurlah engkau di alam barzah ini seperti tidurnya pengantin baru. Indah, duhai senangnya pengantin baru, teroreng, teroreng. Nah, tetapi jika seseorang yang durhaka kepada Allah, membangkang perintah Allah, tidak pernah mau sujud dan ruku kepada Allah, maka alam barzah adalah hufratun min hufarin niran, sebuah jurang dari jurang-jurangnya nerakanya Allah. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Jadi siksa Allah itu bukan hanya nanti di akhirat yang kekal di alam keabadian, siksa Allah akan diberikan juga kepada mereka yang durhaka kepadanya di alam barzah. Demikian juga nikmat kubur. Kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat amat yakin, wajib meyakini akan nikmat dan siksa kubur yang akan dialami setiap manusia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pagi ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Sekali lagi, saya tidak berniat menggurui Anda semua. Saya menggurui, mengajarkan, mengajari diri saya sendiri. Cuma kebetulan di depan kamera, itu aja bedanya. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utufi biha al-wabail hatimah al-Mustafa berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun ku berkahna Sayyidina Ali, Hasan Husain, cucu Nabi, Siti Fatimah, nu suci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Tajawwad minat taqwa
Di annaka la tadri idza hanna lalu hal taisu ilal fajri. Nulisnya huruf Arab, jadi susah itu kalau huruf Latin. Makasih semuanya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.